Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Dan tidak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, kemudian para sahabat dan juga para pengikut hingga ke akhir zaman. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah taala. Pada malam hari ini, malam Ahad, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita membahas tentang sirah dari kekasih kita, junjungan kita, manusia yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Jibril alaihissalam di Gua Hira, kemudian beliau menerima wahyu yang kedua, surat Al-Mudaththir, maka resmilah beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi dan rasul. Maka satu persatu dari orang yang dekat dengan beliau ini masuk ke dalam agama Islam. Mereka lah yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam di generasi pertama. Dan setiap hari dari dakwah beliau semakin bertambah pengikut ajaran agama Islam. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini belum terang-terangan, tapi setiap rumah dari orang-orang Quraisy yang tinggal di kota Mekah telah mengetahui tentang ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbeda dengan agama nenek moyang mereka yang dahulu. Sehingga setiap orang Quraisy kecuali mengetahui bahwa Muhammad membawa ajaran agama yang baru, tapi mereka belum mengganggu karena sifat dari ajakan dan dakwah Nabi dan para sahabatnya ini masih berlangsung secara sembunyi-sembunyi dan juga rahasia. Sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-213. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Nah, ayat ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala
adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengajak keluarganya untuk masuk ke dalam agama Islam secara terang-terangan. Maka apa usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak keluarganya? Seluruh keluarganya dikumpulkan, diundang untuk makan-makan. Maka hadirlah sejumlah 45 orang laki-laki dalam undangan walimah tersebut, makan-makan tersebut. Dan sebelum Nabi Muhammad SAW berbicara, ternyata paman beliau Abu Lahab keduluan berbicara di hadapan seluruh keluarganya. Apa kata Abu Lahab? Haula'i hum umumatuka wa banu ammik. Ini semua adalah paman-pamanmu dari jalur bapak dan juga sepupumu sudah hadir di sini. Fatakallam, kalau kamu ingin berbicara, maka bicaralah. Wada'is sabah. Tapi apa? Tinggalkan agama yang telah keluar dari ajaran agama nenek moyang. Jadi Abu Thalib paman beliau sudah tahu bahwa Nabi Muhammad tidak sama dalam beribadah. Beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyembah berhala. Apa kata paman beliau? Takallam wada'i shalah. Kalau kamu mau bicara silahkan sekarang, tapi tinggalkan agama yang baru tersebut yang keluar dari agama nenek moyang. Dan seterusnya dan seterusnya. Mendengar hal itu, Nabi Muhammad SAW akhirnya tidak jadi berbicara. Ya, nggak jadi berbicara seperti itu. Udah, makan-makan aja dulu. Fasakata Rasulullah SAW walam yatakallam fi dzalikal majlis. Maka Nabi SAW ini terdiam dan tidak berbicara apapun dalam majlis yang pertama tersebut. Summa da'ahum tsaniyah, kemudian diundang lagi makan. Yang menunjukkan bahwa memang ketika berdakwah perlu yang namanya pengorbanan, bukan hanya jiwa tapi juga harta. Dikeluarkan hartanya. Karena Allah berfirman, "Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum." Kalian itu berjihad dengan harta dan juga jiwa kalian. Jadi dakwah itu butuh modal apa enggak? Butuh modal. Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, berikan hadiah, berikan sesuatu. Ini salah satu dakwah. Jalan dari jalan-jalan dakwah. Nabi SAW ajak lagi untuk kedua kalinya. Dan ketika itu Nabi SAW langsung berbicara agar tidak didahului sama Abu Lahab. Apa yang beliau SAW ucapkan? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ahmaduhu wa asta'inuhu. Aku memujinya dan juga aku meminta pertolongan kepadanya. Wa u'minu bih, dan aku beriman kepadanya. Wa atawakkalu alaihi, dan aku bertawakal kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja semata, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Kemudian Nabi mengatakan, innar ra'ida la yakdzibu ahlahu. Sesungguhnya seorang pemimpin tidak mungkin berdusta terhadap keluarganya. Jadi sebagai mukaddimah, sebagai apa? Pembukaan dari Nabi SAW bahwa tujuan beliau akan berbicara nanti bukan untuk mendustakan keluarganya, bukan untuk mencelakakan keluarganya. Karena apa? Seorang pemimpin manapun tidak ingin ia berdusta kepada keluarganya, ingin mencelakakan keluarganya. Wallahi alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, inni rasulullahi ilaikum khassatan wa ilan nasi ammatan. Sesungguhnya aku adalah Rasul utusan Allah yang diutus kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Wallahi, demi Allah, la tu'minunna kama la tamutunna kama tanamun. Sungguh kalian akan mati sebagaimana kalian tidur.
wala tub'atsunna kama tastayqidun, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur kalian. Wala tuhasabunna bima ta'malun, dan kalian akan dihisab dengan apa yang kalian kerjakan. Wa innahal jannatu abadan awin naru abadan, dan balasan itu berupa surga yang kekal dan neraka yang kekal. To the point, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ajakan makan yang kedua, berkumpul semua paman-pamannya, sepupunya, keluarga dari bapak beliau sallallahu alaihi wasallam, semuanya ada di sana. Kemudian apa yang dikatakan oleh Abu Talib, paman yang mengurus beliau setelah kakak beliau wafat, yang sangat mencintai beliau, bahkan lebih cintanya dibandingkan anak-anaknya sendiri. Kemudian ia mengatakan, ma ahabba ilaina muawanataka, betapa kami menyukai untuk bisa menolongmu wahai Muhammad, dan betapa indahnya ucapan yang engkau ucapkan. Akan tetapi aku adalah salah satu bagian dari kaumku, dan aku belum sanggup untuk meninggalkan agamanya Abdul Muttalib. Artinya mendapat sambutan dari Abu Talib bahwa ajaran dan ajakan Nabi Muhammad ini ajakan yang baik. Saya tapi tidak bisa ikut. Silakan berdakwah, silakan ajak manusia, ya silakan ajak manusia. Saya akan menjamin keselamatan kamu selama masih ada saya. Silakan berdakwah. Maka paman beliau yang satunya lagi siapa? Abu Lahab, yang memusuhi beliau sallallahu alaihi wasallam karena berbeda agama. Hadhihi wallahi as-saw'a, demi Allah ini keburukan, kata Abu Lahab. Khudhu ala yadayhi, tolong tangkap, kita semuanya sepakat tangkap ya Muhammad tersebut, qabla an ya'khudha ghairukum, sebelum kabilah yang lain menangkap Muhammad. Faqala Abu Talib, wallahi la namna'uhu ma baqina, demi Allah saya akan mencegahnya, menjaga Muhammad selama saya masih hidup, selama saya masih hidup. Nah dari sinilah mulai dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terangan. Tapi dimulai dari apa? Dari keluarga yang paling dekat terlebih dahulu, paman-paman beliau, ya, dari bapaknya dan juga sepupu beliau yang berjumlah ketika itu ada 45 orang. Nah setelah itu, setelah Nabi Muhammad SAW mendapat jaminan dari siapa? Paman beliau Abu Talib, maka Nabi SAW memberanikan diri mengajak kerabatnya yang lebih jauh, yaitu kabilah-kabilahnya dari Bani Hashim, Bani Muttalib, dan juga kabilah-kabilah dari bangsa Quraisy, karena secara umum Quraisy itu adalah keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini naik ke Bukit Safa. Tahu kan Bukit Safa kan? Kita umroh ada ibadah sa'i. Dan di sa'i itu antara Bukit Safa dan Marwah. Walaupun sekarang bukitnya sudah tinggal sedikit ya, karena sudah dibangun oleh pemerintah kerajaan sehingga tinggal pucuk dari bukitnya saja. Dahulu itu tempat yang tinggi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian Quraisy, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. La ugni ankum minallahi syai'a, saya tidak bisa menolong kalian sama sekali. Ini kerabat Nabi yang jauh, Bani Ka'ab bin Lu'ay. Ya Bani Murrah bin Ka'ab, keturunannya, wahai Bani Murrah bin Ka'ab, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. La ugni ankum minallahi syai'a, saya tidak bisa bermanfaat sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Bani Abd Syams, wahai Bani Abd Syams, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. La ugni ankum minallahi syai'a,
aku tidak bermanfaat sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Bani Abdul Muttalib, ya Bani Abdul Manaf, wahai Bani Abdul Manaf, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Ya Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar, wahai Bani Hashim, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Sampai kepada ya Bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar, la ugni ankum minallahi syai'a, selamatkanlah diri kalian dari api neraka, saya tidak bisa bermanfaat di hadapan Allah sama sekali. Dan beliau menyebutkan nama anak beliau, yaitu Fatimah. Ya Fatimah, ya Fatimah binta Muhammadin, anqidhi nafsaki minan nar, selamatkanlah diri kamu dari api neraka. Fa innila amliku lakum minallahi syai'a, saya tidak bisa bermanfaat bagi kalian di hadapan Allah sama sekali. Yang menunjukkan bahwa sedekat apapun nasab seseorang kepada Nabi Muhammad, ketika dia tidak beriman dan bertakwa, tidak bermanfaat. Siapa yang lebih dekat kepada Nabi dibandingkan anak beliau Fatimah? Siapa yang lebih dekat kepada Nabi dibandingkan keturunan dari Abdul Muttalib, kakek beliau? Siapa yang lebih dekat dibandingkan keturunan dari Abdul Manaf, dan seterusnya ke atas? Kabilah-kabilah dari Quraisy yang dekat sampai yang jauh. Akan tetapi ketika mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, bermanfaat nggak nasabnya? Jawabannya tidak. Tidak bermanfaat nasabnya. Bahkan sekiranya putri beliau Fatimah binti Muhammad ini mencuri, pasti Nabi Muhammad SAW yang akan memotong tangan, tidak pilih kasih. Nah, sehingga apa? Kalau sekiranya seorang hanya bersandar kepada nasab yang dekat tanpa beriman dan juga bertakwa, tentu tidak akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW tidak akan bisa menolong kecuali dengan keimanan dan ketakwaan. Ya, keimanan dengan ketakwaan. Nah, kemudian Nabi SAW juga pada hari yang lainnya, di pagi hari beliau teriak. Apa teriak beliau? Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya sabaha, ya, wahai kumpullah kalian di pagi hari. Kemudian orang-orang Quraisy ketika itu, ini bukan cuma keluarganya, lebih luas lagi. Kan semuanya disebutkan bani semuanya masih keluarga dekat Nabi SAW. Ya sabaha, wahai manusia semuanya kumpul di pagi hari ini. Maka mereka bertanya, man hadzal ladzi yahtif? Siapa yang teriak-teriak di pagi hari ini? Qalu Muhammad. Mereka berkata, oh Muhammad yang manggil kita, ayo kita datang. Fajtama'u ilaihi, maka manusia yang mendengar panggilan tersebut berkumpul menemui Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau sekiranya tidak bisa untuk menghadirinya, dia akan mengutus orang untuk menemui apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Karena biasanya perkataan wasabaha ini adalah pengumuman penting di pagi hari, yang orang itu harusnya sibuk dengan aktivitas masing-masing, yang berdagang, yang aktivitas di rumah, ya, yang bertani dan lain sebagainya. Ini ada apa? Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani fulan. Dipanggil semua kabilah Quraisy yang ada, sampai dipanggil Bani Abdul Manaf dan juga Bani Abdul Muttalib. Kemudian Nabi mengatakan, ara'aitukum, bagaimana pendapat kalian? Lau akhbartukum anna khailan takhruju bisafahi hadzal jabal, akuntum musaddiqi? Kalau sekiranya ada kuda, sekelompok kuda yang keluar dari atas bukit ini, apa kalian akan membenarkanku? Dalam sebuah riwayat Nabi bertanya, lau haddatsukum anna khalfa hadzal wadi jaisyun, kalau saya mengabarkan kepada kalian bahwa di belakang lembah ini ada pasukan,
Musabbihukum, yang akan menyerang kalian di pagi ini. Akuntum musaddiqi, apakah kalian akan membenarkan diriku? Artinya percaya atau tidak. Nah, percaya atau tidak. Dan atas hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka bukan menjawabnya kami percaya, tapi ucapan apa yang mereka katakan? Ma jarabna alaika kadiban qat, kami nggak pernah mendapati kamu berdusta sama sekali. Sekali aja berbohong nggak pernah. Ini persaksian dari siapa? Mereka semuanya bangsa Quraisy ketika itu. Ma jarabna alaika kadiban qat, nggak pernah kami mendapati dirimu berdusta sama sekali. Yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad selama hidupnya 43 tahun. 43 tahun. Karena umur beliau diangkat menjadi Nabi umur 40, kemudian 3 tahun dakwah secara sembunyi. Sekarang dakwah secara terang-terangan. Nggak pernah Muhammad, seorang yang bernama Muhammad SAW ini berdusta walaupun sekali. Berarti mereka percaya atau tidak? Percaya. Kalau dikatakan seperti ini, ya percaya. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, Inni nadhirun lakum baina yadayya adzabun syadid. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian. Di depan saya ada azab yang keras bagi mereka yang tidak beriman. Nah, ketika dikabarkan kabar seperti ini, mereka mau percaya atau tidak? Apa kata Abu Lahab? Abu Lahab ada di sana. Apa kata beliau? Tabban laka sa'iral yaum. Celaka engkau wahai Muhammad sepanjang hari ini. Alihadza jama'tana, apakah untuk urusan ini kamu kumpulkan kami dari jauh datang ke sini ke Bukit Sofa? Apakah untuk urusan ini kamu kumpulkan kami? Dan setelah itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kemudian ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Turunlah surat Al-Masad atau surat Al-Lahab, sama saja namanya, yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menutup hati dari Abu Lahab tersebut sehingga dia berhak masuk ke dalam neraka. Apa kata Allah? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Kenapa disebut tangan? Karena tangan itu adalah yang dipakai untuk melakukan semua pekerjaan, maka disebutnya tangan. Maksudnya tangan di sini sebagai perwakilan dirinya, celaka semuanya. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat harta yang ia kumpulkan dan apa yang ia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Dia akan masuk neraka dengan api yang menyala-nyala. Wa imra'atuhu, dan juga istrinya demikian. Hammalatal hatab, yang mengangkut kayu bakar. Fi jidiha hablum min masad. Di lehernya tersebut ada tali yang terbuat dari untayan kayu, ya. Hablum min masad. Ya, tali dari apa sih namanya tali zaman dahulu tuh? Jerami. Ya, tali dari jerami. Nah, surat ini, ya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab sudah mati atau masih hidup? Masih hidup. Yang menjelaskan bahwa Allah sudah menutup hati dari Abu Lahab, yang Allah sudah mengetahui bahwa Abu Lahab tidak akan beriman.
Makanya sudah jatuh vonisnya sebelum orangnya meninggal dunia. Dan sebelum orangnya meninggal dunia. Kemudian yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kembali turunkan ayat agar Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih terang-terangan dalam berdakwah. Yaitu dalam surat Al-Hijr. Dalam surat Al-Hijr ayat 94. Dalam surat Al-Hijr ayat 94. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang engkau diperintahkan oleh Allah, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami yang akan menjaga engkau dari orang yang akan memperolok dirimu. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Yaitu orang-orang yang menganggap ada Tuhan selain Allah, maka mereka kelak akan mengetahui. Walaqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun. Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang-orang yang sujud atau melaksanakan salat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu kematian. Jadi bukan al-yaqin di sini kalau sudah yakin nggak usah sholat, bukan. Jadi makna yakin di sini adalah al-maut, jadi beribadah itu sampai kapan? Sampai mati. Bukan kalau sudah yakin, sudah ma'rifat, akhirnya nggak sholat lagi, nggak puasa lagi. Ini sesat di ajarannya. Nah, jangan sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala, turunnya ayat ini lebih mempertegas agar dakwah itu secara terang-terangan, berdebat Nabi Muhammad dan juga membantah segala macam khurafat, keyakinan-keyakinan sesat yang diyakini oleh para penyembah berhala tersebut, dan disuruh berpaling dari orang-orang musyrik. Dan Allah mengatakan inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami yang akan menjaga dirimu dari orang yang memperolok-olok. Sebagai mukaddimah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti tekanan akan semakin besar. Tekanan akan semakin besar. Apa tekanannya? Macam-macam. Baik dari segi mental maupun dari segi fisik. Ya. Baik dari segi mental maupun dari segi fisik. Ini tekanannya betapa luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami akan menjagamu wahai Muhammad dari orang yang memperolok dirimu. Siapa mereka? Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang menganggap ada Tuhan selain Allah. Fasawfa ya'lamun. Sesungguhnya ya mereka kelak akan mengetahui. Akan tapi Nabi Muhammad ketika mendapatkan tekanan tersebut sedih apa enggak? Sedih. Manusia biasa, sempit dadanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menghibur. Walaqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun. Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Tapi Allah sebutkan apa? Kalau itu yang kamu dapati, bertasbihlah, puji Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak salat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput. Jangan celaan manusia menyebabkan kita lemah dalam beribadah dan lemah dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Maka Nabi Muhammad SAW ini semakin terang-terangan untuk membantah kesyirikan, untuk membantah khurafat, keyakinan-keyakinan dari orang-orang yang menyembah berhala. Sehingga datanglah para utusan Quraisy tersebut kepada paman beliau yang membelanya. Siapa paman beliau membelanya? Abu Talib. Mereka mengatakan, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, inna ibna akhika qad sabba alihatana. Sesungguhnya keponakanmu ini telah mencela Tuhan-Tuhan kami, wa abadinana, dan juga mencela agama-agama kami, wa safaha ahlamana, dan juga membodohi keyakinan kami, wa dhallala aba'ana, dan mengatakan bahwa nenek moyang kami telah melakukan perbuatan yang sesat. Fa imma an taquffahu anna wa imma an tukhliya bainana wa bainahu. Pilihannya ada dua, kamu yang mencegah atau kamu biarkan kami yang mengurus orang tersebut, keponakan kamu tersebut. Ini datang mengancam kepada siapa? Abu Talib. Fa innaka ala misli ma nahnu alaihi min khilafihi. Karena kamu sendiri wahai Abu Talib ini berada sama dengan ajaran kita, berbeda dengan ajarannya keponakanmu yaitu Muhammad. Fasanakfikahu, maka sebenarnya cukup ya kamu saja yang menangani Muhammad tersebut. Maka Abu Talib berkata dengan perkataan yang lemah lembut dan juga menolak permintaan mereka dan mengatakan bahwa biarkan Muhammad mengajarkan ajarannya, saya yang menjamin keselamatannya. Quraisy sebenarnya apa enggak berani, karena apa? Tokoh yang terbesar setelah wafatnya Abdul Muttalib adalah Abu Talib, dan secara nasab serta secara hamiyah jahiliyah, kebiasaan bangsa jahiliyah, walaupun ini nggak bagus secara 100% ya, bahwa bangsa jahiliyah itu akan menolong saudaranya dan kabilahnya mau benar ataupun salah. Selama masih satu darah, satu kabilah, mau benar mau salah, maka mereka pasti akan membela. Makanya nanti ketika tekanannya sangat meningkat, Bani Hashim ini diboikot sama Quraisy yang lain. Nah, Bani Hashim yang beriman dan tidak beriman semuanya ikut di boikot, walaupun masih musyrik. Tapi apa, ketika mereka itu Bani Hashim, mereka ya menolong Nabi Muhammad SAW secara mental. Bahkan Bani Muttalib ketika itu juga ikut serta dalam pemboikotan oleh seluruh ya kabilah-kabilah yang ada dari Quraisy demi mencegah dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka teruslah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan dakwah yang hak. Dan ketika itu semakin menjelang datangnya musim haji. Di zaman dahulu, walaupun mereka beragama dengan agama musyrik, mereka melaksanakan haji setiap tahunnya. Bulan haji ada berapa bulan? Ada 3. Dari bulan apa? Bulan apa bulan haji? Ayo. Bulan Syawal. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kapan dimulainya bulan haji tersebut? Kalau manasiknya di bulan Dzulhijjah betul. Tapi keberangkatan orang untuk melaksanakan ibadah rangkaian haji sudah dimulai dari bulan Syawal. Tinggal lama di sana sampai bulan Dzulhijjah. Berangsur-angsur, berbondong-bondong manusia akan datang. Orang Quraisy akhirnya merasa apa? Khawatir. Sekiranya bangsa Arab tersebut semuanya akan datang ke kota Mekah dan akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, ini akan merepotkan mereka. Maka mereka berpikir bagaimana caranya agar menjauhkan para peziarah dan orang yang akan melaksanakan haji dari Muhammad sallallahu alaihi
sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mendatangi tokoh mereka, yaitu Al-Walid ibn al-Mughirah. Mereka bertanya, bagaimana keadaan kita? Kalau kita biarkan Muhammad sampai datang musim haji, kita tidak melakukan apa-apa, demi Allah, pengikutnya semakin banyak. Maka kita harus memikirkan cara agar Muhammad ini dakwahnya kita jegat. Maka kata Al-Walid bin Mughirah, kalau begitu, bagaimana pendapat kalian? Mereka yang kata, enggak, saya pengen dengar pendapat antum wahai Walid. Enggak, saya akan pengen dengar apa pendapat kalian, baru saya akan berbicara. Maka akhirnya mereka berbicara. Mereka mengatakan, bagaimana kalau sekiranya Muhammad kita katakan dukun, kahin? Qala la wallahi ma huwa bikahin. Kata Al-Walid bin Mughirah, demi Allah, dia bukan dukun. Kita sudah tahu bagaimana jampi modelnya seperti apa. Sajak yang diucapkan oleh dukun, mantra yang diucapkan oleh dukun seperti apa, ini sungguh berbeda dengan apa yang diucapkan oleh Muhammad. Nggak sama. Ada lagi mengatakan, kita bilang aja Muhammad itu gila. Muhammad itu gila. Ya. Maka dijawab lagi sama Al-Walid bin Mughirah, demi Allah, dia bukan orang gila. Kita tahu orang gila itu seperti apa. Tidak sama dengan Muhammad. Ya. Kemudian mereka mengatakan lagi apa? Kalau gitu kita katakan tukang syair, membuat syair. Demi Allah, dia bukan tukang syair. Ya. Karena kita mengetahui seluruh syair yang ada dalam bangsa Arab, modelnya yang rojas, yang hajaj, kemudian qarid, maqbud, mabsud, semua jenis syair sudah kita ketahui. Enggak, perkataan dia bukan dari jenis syair. Bagaimana kalau kita katakan dia tukang sihir? Dijawab lagi, demi Allah, bukan juga sihir. Terus apa dong? Terus apa? Sebenarnya mereka yakin memang ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sombong. Akhirnya Al-Walid bin Mughirah mengatakan bahwa yang paling dekat apa yang diucapkan dan didakwakan Nabi Muhammad adalah sihir. Walaupun itu bukan sihir. Karena dengan ucapannya tersebut, ini akan memisahkan antara suami dengan istri, memisahkan antara orang tua dengan anak, memisahkan antara adik dengan kakaknya, memisahkan antara sahabat dengan sahabatnya. Karena ini biasanya perbuatan sihir. Sihir itu bisa menggabungkan, bisa memisahkan. Inilah yang kita ucapkan kepada para peziarah dan orang yang akan melaksanakan haji tentang Muhammad, agar mereka tidak mengikuti ajaran beliau. Makanya Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentang Al-Walid bin Mughirah tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muddatsir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya orang tersebut berfikir dan juga dia berusaha mentakdirkannya. Fakutila kaifa qaddar. Maka celakalah bagaimana orang tersebut memperkirakan. Summa kutila kaifa qaddar. Kemudian celakalah bagaimana orang tersebut memperkirakan. Summa nazar. Kemudian dia berpikir kembali. Summa abasa wa basar. Kemudian dia berpaling dan bermuka masam. Summa adbar wastakbar. Kemudian dia berbalik dan juga menyombongkan diri. Faqala in hadza illa sihrun yuksar. Sesungguhnya hal ini adalah sihir. Ini Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentang apa perkataan dari Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah agar orang-orang menjauhi Nabi Muhammad. Maka orang Quraisy ketika itu bersepakat. Mereka ketika duduk di jalan, di pinggir jalan, di toko, di rumah mereka, ketemu siapapun yang masuk ke dalam kota Makkah untuk melaksanakan haji, mereka mengatakan apa? Jangan kamu bertemu dengan orang yang bernama
Nama siapa? Muhammad. Bernama Muhammad. Kenapa? Karena orang tersebut adalah tukang sihir. Nanti kamu akan terkena sihirnya, bisa berpisah dengan istri, bisa berpisah dengan anak, bisa berpisah dengan bapak, bisa berpisah dengan ibu, bisa berpisah dengan semua orang yang kamu cintai. Inilah tekanan yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang terjadinya haji pada tahun keempat dari kenabian. Nah, uniknya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang yang bernama Tufail bin Amr Ad-Dausi. Orang tersebut dari kabilah Daus yang ada di negeri Yaman yang ingin melaksanakan haji. Dia adalah pemuka kaum dari Daus dan orang yang paling cerdas. Yang paling cerdas. Dan dia berniat untuk berangkat haji. Sampai ke Mekah, dia diberitahu sama penduduk Mekah, jangan kamu bertemu dengan orang yang bernama Muhammad. Jangan dengarkan ucapannya, kamu bisa tersihir nanti. Ini, pakai aja kain, tutup telinga, sehingga kalau kamu nanti tawaf ke Ka'bah, tidak mendengar ucapan beliau. Diturutin apa enggak? Diturutin. Ya, masuk ke kota Mekah, masuk Masjidil Haram, tawaf, kupingnya disumbat, ditutup, biar enggak mendengar ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya walaupun ditutup, masih tetap kedengaran apa enggak? Kedengaran. Maka ketika dia tawaf, dia berputar, dia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri melaksanakan sholat, membaca Al-Quran. Tertarik hatinya. Kemudian dia berputar lagi, bertemu lagi, kedengeran lagi segala macam. Sampai dia berbicara dalam hatinya, demi Allah, saya ini bukan orang bodoh. Saya orang yang paling cerdas dari kaum saya, kaum Daus di negeri Yaman. Sekiranya ada kesesatan dalam ucapan Muhammad, saya masih tahu. Akhirnya dibuka, dilepas. Dan dia meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Dan setelah mendengar tersebut, dia mengatakan, demi Allah, sungguh ucapannya ini ada cahaya. Maka minta ditambah lagi, dan dengannya dia masuk Islam. Awalnya sudah dikasih tahu ya, jangan dengarkan. Ya Allah Subhanahu wa taala punya jalan untuk menjadi hidayah. Dan dia masuk Islam. Dia masuk Islam, kemudian dia ingin pulang. Dia ingin pulang. Nah, ketika ingin pulang, dia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, sungguh saya ini berada di negeri yang jauh, di negeri Yaman. Kabilah saya bernama kabilah Daus dan saya adalah orang yang ditaati. Maka jadikanlah kepada saya ayah. Berikanlah kepada saya ayah. Ayah itu artinya apa? Mukjizat bagi Nabi, karomah bagi orang soleh selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berikanlah saya ayah. Ayah itu artinya karomah, tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala agar kaum saya itu beriman. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya. Apa doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma ja'allahu ayah. Ya Allah, ya jadikanlah ayat bagi dirinya. Berikanlah karomah bagi dirinya. Maka ketika apa? Ia pulang. Maka tiba-tiba di tengah jalan, bagian keningnya mengeluarkan cahaya. Maka dia meminta sama Allah, ya Allah, kalau engkau memberikan karomah kepada diriku, jangan di muka. Saya takut justru kaumku menganggap ini sebagai kutukan. Pindahkan ke tempat yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala pindahkan cahaya tersebut ada di ujung pecut dari hewan kendaraannya. Nah, jadi ada cahaya. Kan zaman dulu nggak ada senter kan? Nggak ada senter. Kalau sekarang mungkin bisa bohong orang kan? Seperti tokoh-tokoh Syiah ya. Bilang, wah mukanya bercahaya, bawahnya ada lampu. Ya naik mobil,
ulama kita ya, bercahaya mukanya, padahal di bawahnya ada lampu neon ya kan, biar kelihatan berwibawa dan juga bercahaya. Zaman dulu nggak ada. Maka ketika kaumnya melihat hal tersebut, ini menggegerkan kaumnya. Kemudian ketika bertemu dengan ibunya, ya nggak mau bertemu, karena kamu ini musyrik, najis ya kan, kecuali kamu masuk Islam maka masuk Islam. Berkata dengan istrinya seperti itu juga, dan sampai ya nanti Daus tersebut ini banyak yang masuk Islam tapi lambat, sehingga apa? Tufail bin Amr ad-Dausi datang lagi kepada Nabi Muhammad agar diberikan doa sebagai hidayah bagi kabilah Daus. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahumma hdi Dausan, ya Allah berikanlah hidayah kepada Daus. Maka kembali lagi, akhirnya seluruh kabilah Daus masuk ke dalam agama Islam. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tekanan demi tekanan dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bentuk tekanan tersebut yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tekanan berupa apa? Psikis atau mental. Tadi contohnya sudah kita bacakan, sudah kita jelaskan bahwa Nabi Muhammad dituduh sebagai tukang sihir. Ini kan tekanan secara mental. Kemudian ya, Nabi Muhammad SAW juga dikatakan bahwa keturunannya itu terputus, abtar. Abtar itu artinya apa? Enggak punya keturunan yang menjadi penerusnya. Karena memang semua keturunan Nabi Muhammad yang laki-laki meninggal. Yang hidup ya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini wafat, ini cuma satu, itu Fatimah. Itu Fatimah. Maka tekanan tersebut juga diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Muhammadun abtar. Muhammad itu adalah orang yang terputus keturunannya. Ini cara-cara Quraisy bagaimana untuk melemahkan dakwah. Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan surat apa? Al-Kautsar. Bagaimana bunyinya? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan engkau Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar itu adalah telaga yang ada di surga, di mana telaga tersebut mata airnya adalah Kautsar, yang telaga tersebut adalah telaga yang paling luas, paling besar, airnya paling manis dan paling enak, yang nanti akan diminum oleh umat Nabi Muhammad. Lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, yang gayungnya tersebut ada nujum, sejumlah bintang di langit. Man syariba minha lam yazma abadan. Orang yang minum dari telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Dan nanti umat Nabi Muhammad datang ke telaga Kautsar tersebut. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencelamu dialah yang terputus. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, surat Al-Kautsar ini yang sangat pendek, cuma berapa ayat? 3. Yang paling inti ayat yang terakhir. Karena ini jawaban Allah bagi mereka yang mencela Nabi Muhammad dengan mengatakan Nabi Muhammad itu nggak punya keturunan laki-laki. Setelah ini selesai, nggak ada penerus, namanya nggak bakal disebut lagi. Allah bantah, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencelamu wahai Muhammad dialah yang terputus. Karena saja kalau kita lihat sekarang, Nabi Muhammad SAW tidaklah kecuali namanya senantiasa disebut. Dalam azan disebutkan nama Nabi Muhammad, disebut nama Nabi Muhammad SAW. Dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala,
yang namanya waktu azan itu berbeda di setiap kota kan, beda semenit, 2 menit, 2 menit, 2 menit, terus sampai yang berbeda sampai berjam-jam, yang menunjukkan tidak setiap menit, bahkan setiap detik, kecuali Nabi Muhammad namanya disebutkan di seluruh dunia, setiap hari, setiap detik. Ini luar biasa. Dan orang yang menghina dan mencela Nabi Muhammad, itulah yang terputus. Lihat Nabi Muhammad ketika setelah perjanjian Hudaybiyah menulis surat kepada siapa? Kepada Kisra, pemilik dan penguasa Persia, dan juga kepada Heraklius, penguasa dari Romawi Timur, Kaisaran Bizantium. Ketika Rasulullah SAW mengutus sahabatnya untuk memberikan surat kepada Kisra, baru dibacakan langsung disobek, ya, langsung disobek. Dan dia mengatakan dan merendahkan Nabi Muhammad. Siapa ini? Seorang budak dari budak-budakku ingin mengajak diriku kepada agamanya. Ya, saya tidak akan beriman. Saya tidak akan beriman. Nah, sampai kabar tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, Allah doakan, Allahumma mazzik mulkahu, ya Allah, sobek-sobeklah kerajaannya. Sampai Kisra juga mengutus, ya, utusan dari penguasa gubernur yang ada di Yaman, mengutus 2 orang untuk mengetahui bagaimana sih kabar Muhammad yang mengaku sebagai nabi akhir zaman, yang ia mengajak diriku untuk masuk ke dalam agamanya. Maka diterima oleh Nabi SAW, dan Nabi SAW tawarkan untuk masuk Islam kamu, ya. Bergetar badannya, takut, padahal badannya besar dan paling perkasa di negeri Yaman tersebut. Nah, kamu kembali lagi besok hari, saya akan kabarkan ya tentang diri saya. Maka mereka menunggu. Nah, ketika besok hari mereka datang, maka Nabi SAW mengatakan, tahukah apa yang terjadi terhadap Tuhanmu yang ada di negeri Persia? Sesungguhnya Tuhanku telah membunuh Tuhanmu. Ya, artinya enggak lama setelah Kisra merobek-robek surat dari Nabi Muhammad SAW, Allah membunuh Kisra tersebut dengan tangan anaknya sendiri. Terjadi apa? Kudeta. Anaknya membunuh ayahnya. Tapi anak laki-lakinya tersebut langsung mati juga hari itu. Karena apa? Dia meminum racun yang sudah disiapkan oleh ayahnya, sehingga sudah dia kudeta, mati. Akhirnya yang naik untuk menguasai Persia adalah anak perempuan, putri Persia. Dan Nabi mengatakan, lan yufliha qaumun tamlikuhum imra'ah, enggak akan beruntung suatu kaum kalau dikuasai oleh perempuan. Disitulah kehancuran dari kerajaan Persia yang enggak pernah lagi kembali. Beda dengan apa? Heraklius, sampai keturunannya, ya, surat Nabi Muhammad SAW dijaga, maka kerajaannya masih lebih panjang dibandingkan kerajaan dari Persia. Nah, kemudian apalagi jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad juga selain diganggu secara psikologi, mentalnya Nabi Muhammad SAW juga diganggu secara fisik. Abu Lahab punya istri, siapa namanya? Ummu Jamil. Namanya adalah Arwa bintu Harb. Laqabnya adalah Ummu Jamil, atau kunyahnya adalah Ummu Jamil, Arwa bintu Harb. Tidak kurang permusuhannya kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap hari, ya, Ummu Jamil tersebut meletakkan kayu-kayu yang penuh dengan duri di depan pintu Nabi Muhammad SAW, sehingga apa? Nabi Muhammad kesusahan, bahkan sampai terluka. Bahkan tidak jarang Ummu Jamil tersebut ini melempari Nabi SAW dengan batu, sehingga kaki Nabi Muhammad SAW ini sampai terluka dan juga mengeluarkan darah.
Apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Masad, itu Al-Lahab, tabat yada abi lahab wa tab. Marah. Ummu Jamil tersebut datang mencari-cari siapa yang telah menghina saya dengan ucapannya tersebut. Mana Muhammad? Maka Ummu Jamil tersebut mendatangi Abu Bakar. Padahal di samping Abu Bakar tersebut ada Nabi Muhammad SAW, dan Allah Subhanahu wa taala butakan matanya enggak melihat Nabi Muhammad. Mana orangnya? Mana sahabatmu yang telah menghina saya dan juga meledek saya? Ketahuilah, saya juga bisa mencela, saya bisa balas syairnya dengan syair saya. Apa kata Ummu Jamil? Ya, muzammiman asaina wa dinuhu qalaina. Ini jawabannya. Muzammiman asaina, orang yang mencela kami bermaksiat kepadanya, enggak mentaatinya. Wa dinuhu qalaina, dan agamanya juga kami tinggalkan. Ini jawabannya. Kata para ulama, subhanallah, bahwa Ummu Jamil tersebut bukan hanya dibutakan matanya, tapi lisannya juga enggak bisa menyebut nama Muhammad. Harusnya dalam ayat tersebut disebutkan apa? Muhammadan asaina, Muhammad kami bermaksiat kepadanya. Wa dinuhu qalaina, dan agamanya ini kita tinggalkan. Ini enggak bisa, lisannya sanggup. Ini merupakan apa? Mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena syair di zaman Nabi Muhammad SAW ini kalau sudah diucap, ini nanti akan diulang-ulang dan dibaca oleh seluruh bangsa Arab ketika itu. Nah, dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya masih banyak lagi tekanan demi tekanan dan juga permusuhan demi permusuhan dari bangsa kufar Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW setelah beliau sallallahu alaihi wasallam ya berdakwah secara terang-terangan. Adapun ya macam-macam tekanan tersebut nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala, dan juga kita akan jelaskan tekanan-tekanan yang dihadapi oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan kita bersemangat dalam berdakwah. Dan kita mengetahui bahwa dalam berdakwah ini pasti ada aral dan juga rintangan. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menguji kejujuran dan juga keikhlasan kita dalam berdakwah. Pasti akan menghadapi berbagai macam ujian. Tapi kalau kita bandingkan ujian yang kita dapati dalam berdakwah dengan ujian yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW, ini tidak ada apa-apanya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan kesabaran beliau akhirnya Islam dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam bissawab. Ada pertanyaan Ustaz. Yang pertama, bagaimana strategi kita dalam dakwah secara terang-terangan di era media sosial saat ini, Ustaz? Baik. Ketika kita berbicara strategi dalam berdakwah secara terang-terangan, yang pertama adalah kita harus mempersenjatai diri kita dengan ilmu. Karena dakwah itu wajib dengan ilmu. Artinya apa yang nanti akan kita sampaikan harus dipastikan benar-benar bersumber dengan sumber yang jelas dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi, dari perkataan sahabat, perkataan para ulama, dan dipastikan buktinya itu secara otentik memang benar. Jangan sampai di zaman sangat mudahnya kita menyebar sesuatu di era medsos ini, kita menyampaikan kepada orang lain belum tentu itu benar, belum tentu itu adalah kebenaran. Maka harus dipakai terlebih dahulu dengan ilmu. Yang kedua, bahwa dengan dakwah
terang-terangan di zaman sekarang ini, maka kita harus lakukan dengan apa yang kita bisa, yang kita mampu. Dan dengan zaman yang semakin mudah, maka harusnya dakwah itu semakin mudah diakses. Walillahil hamd. Hanya saja ketika ahlul haq dimudahkan menggunakan fasilitas, ahlul batil juga sama. Makanya kalau sekiranya kita tidak ikut ambil bagian dalam berdakwah tersebut, maka siapa yang akan mendakwahi kaum muslimin nantinya? Siapa yang akan mendominasi media sosial? Yang kita mengetahui bahwa media sosial ini banyak dikuasai sama orang-orang kufar, sama orang-orang munafik, sama orang-orang yang membenci tentang agama Islam. Maka hendaknya kita gunakan dengan bijak media tersebut, ya. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita berdakwah, maka usahakan dakwah tersebut dimulai dari hal yang paling penting. Yang paling penting itu tentang permasalahan apa? Akidah dan juga tauhid. Karena ini adalah kunci seseorang masuk ke dalam surga. Sebanyak apapun sholat yang dilakukan, ibadah yang dilakukan, kalau akidahnya rusak, tauhidnya menyimpang, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat diterimanya ibadah itu ikhlas sama ittiba. Nah, jadi harus tahu skala prioritas. Yang ketiga, ya ketika antum ya ikut serta dalam berdakwah secara terang-terangan dan memiliki kapasitas yang seadanya, maka harus sering-sering berkonsultasi sama ahli ilmu. Nggak boleh jalan sendiri, tidak ada. Dari zaman ke zaman, para penuntut ilmu itu di bawah bimbingan ulama, di bawah bimbingan ulama yang di atasnya, di bawah bimbingan ulama yang di atasnya. Dan kebanyakan sekarang itu akun-akun media sosial, kemudian akun-akun dakwah, banyak yang jalan sendiri, padahal kemampuannya seadanya, belum mumpuni, belum dikatakan sebagai penuntut ilmu. Maka selayaknya seorang yang ikut membantu dakwah tersebut ini harus di bawah ahli ilmu, sehingga dakwah yang disampaikan itu adalah dakwah yang hak, dakwah yang benar. Barakallahu fiik. Nah, yang kedua, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Saya sering mendengar riwayat tentang orang-orang yang terusir dari Telaga Haud adalah orang-orang yang mendukung pemerintahan yang zalim. Bagaimana dengan riwayat ini, Ustaz? Syukran. Tidak benar bahwa orang-orang yang diusir dari telaganya Nabi Muhammad SAW ini adalah mereka yang tidak menjalankan sunnah. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan ashabi, ini sahabatku, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW dikasih tahu oleh malaikat yang mengusir mereka, fa innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat tentang hal yang baru setelah engkau wafat atau meninggal. Sehingga yang diusir dari telaga itu adalah mereka yang tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena apa? Mengikuti pemerintahan yang zalim. Kita katakan maksud dari mengikuti pemerintahan zalim itu apa? Kalau sekiranya seorang taat kepada pemerintah yang zalim dalam hal yang ma'ruf, itu justru sunnah Nabi. Tapi kalau misalnya dia ikut kepada pemerintahan yang zalim, sudah jelas pemerintah yang zalim, dia puji dan dia jilat. Sudah jelas pemerintahan yang zalim, maka dia ikut serta dalam kezalimannya. Ini berdosa. Sering disalahartikan bahwa ketika seseorang tidak mau memberontak terhadap pemimpin yang zalim, taat kepada pemimpin yang zalim dalam hal yang baik, dalam hal kemaksiatan dia tidak mau taat, dikatakan mendukung pemerintahan yang zalim. Padahal ini adalah perbuatan yang memang disuruh oleh Rasulullah SAW. Ketika hak kita disia-siakan sama pemerintah yang zalim, Nabi katakan apa? Sallallahu haqqakum, mintalah kepada Allah hak kalian. Ya,
Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala hak kalian, dan kalian laksanakan hak pemimpin kalian, yaitu ditaati dan jangan khuruj, jangan keluar dari pemerintahan dengan cara memberontak, apalagi menggulingkan kekuasaan. Kenapa? Karena Ahlussunnah punya kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ini kaidah yang disepakati oleh para ulama. Menolak keburukan itu lebih didahulukan dibandingkan menarik kemaslahatan. Kalau sekiranya kita anggap menggulingkan pemerintahan yang zalim itu maslahat, tapi mudorotnya lebih besar, makanya nggak boleh. Perintah Nabi SAW kepada rakyat yang dizolimi disuruh sabar, minta kepada Allah, berdoa terus agar Allah jadikan pemimpin dengan pemimpin yang adil. Dan juga apa? Introspeksi diri bahwa tidaklah kita diberikan pemimpin yang zalim kecuali karena rakyatnya yang berbuat zalim. Iya atau tidak? Iya. Karena nggak mungkin maling menjadikan ustadz sebagai pimpinan kelompoknya. Mungkin apa enggak? Enggak. Maling pasti akan memilih pimpinan yang maling juga. Begal pasti akan nyari pimpinan yang begal juga. Orang soleh pasti akan mencari pimpinan yang soleh juga. Kalau kita dapat pemimpin yang zalim, tidak lain itu cerminan dari rakyat itu sendiri. Pemimpin curang, pasti rakyatnya curang. Sok lihat, ya, berapa banyak yang memasukkan timbangan dan juga takaran. Banyak apa enggak? Banyak. Berapa banyak yang menipu dalam jual beli. Berapa banyak yang makan riswah. Riswah itu uang dari tingkat bawah, sangat bawah sekali, sampai atas ada yang namanya riswah. Gimana kita menginginkan pemimpin seperti Abu Bakar sama Umar kalau rakyatnya maling, rampok, main judol, ya, terjerat pinjol? Gimana? Iya atau tidak? Maka salah satu caranya adalah introspeksi. Kenapa sih kita selama ini tidak diberikan pemimpin yang adil? Karena kita sendiri yang masih berbuat maksiat dan juga dosa. Jadi sering disalahartikan. Kalau kita dalam kajian menjelaskan bahwa kita harus taat sama pemimpin yang zalim, bukan berarti menyetujui bukan, tapi mentaati hal yang ma'ruf, yang baik dan tidak memberontak. Adapun kemaksiatan dan kezalimannya tidak kita dukung sama sekali, dan kita serahkan dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana keadaan non-muslim di akhirat kelak, yang mana non-muslim tersebut sangat baik di dunia, dia juga bersedekah dan dia juga adil. Apakah dia di akhirat akan mendapatkan kebaikan? Nah, orang kafir yang berbuat baik, maka kebaikannya akan Allah Subhanahu wa taala balas. Di mana dibalasnya? Di dunia, bukan di akhirat. Sehingga dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang yang tidak beriman kemudian dia berbuat kebaikan, pasti kebaikannya dibalas. Tapi dibalasnya di mana? Di dunia. Adapun di akhirat dia tidak bisa mendapatkan apa? Kebaikan sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala, karena syarat mendapatkan kebaikan itu adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu kunci seorang masuk ke dalam surga. Ya. Jadi memang seperti itu ketetapannya. Sama seperti kita ketika mau masuk kerja. Ada syarat-syarat yang mutlak harus dipenuhi. Sebaik apapun syarat yang lain, kalau syarat yang mutlak ini tidak dipenuhi, maka tidak akan bisa lolos. Berhak nggak HRD menentukan syarat seperti itu? Berhak. Ya, Anda ingin masuk ke perguruan tinggi, ada syarat-syarat mutlak, misalnya dalam perguruan tinggi tersebut biar bisa lulus jadi dokter, misalnya nilai biologinya harus sekian. Betapapun nilai yang lainnya tinggi, kalau nilai biologinya, IPA-nya jeblok, bisa nggak lulus kedokteran? Bisa apa enggak? Enggak bisa. Dalam hal dunia itu bisa terjadi, dan kita terima, dan kita katakan sebagai bentuk keadilan.
Ya masa iya jadi dokter nilai IPA-nya jeblok? Gimana nanti dia mendiagnosa penyakit, mengetahui anatomi dan lain sebagainya? Iya atau tidak? Nah, oleh karena itu ada syarat mutlak yang harus dipenuhi. Walaupun syarat yang lainnya itu nilainya bagus, nilai bahasa Sundanya 100 misalnya kan, nilai bahasa Perancisnya 100, nilai bahasa Inggrisnya 100, tapi nilai matematikanya, nilai IPA-nya jelek, ini tidak bisa masuk dalam kualifikasi fakultas kedokteran misalnya. Boleh apa enggak? Boleh. Seperti pula orang kafir, sebaik apapun akhlaknya, sedermawan apapun dia dalam membicarakan harta, menolong orang yang lemah, berbuat baik sama tetangganya, sebaik apapun, kalau dia tidak beriman, bisa nggak masuk surga? Nggak bisa, karena ini syarat mutlak. Syarat mutlak. Antum daftar jadi TNI, ada syarat fisik yang harus dipenuhi. Kalau punya penyakit bawaan, nggak diterima, sah apa enggak? Sah aja. Iya atau tidak? Mau nilai kita bagus kayak gimana pun, tapi karena apa? Syarat fisik kita tidak terpenuhi, punya penyakit kronis, punya penyakit bawaan, akhirnya nggak diterima. Sah enggak panitia melaksanakan hal itu? Sah. Lalu bagaimana dengan apa? Dengan masalah akhirat juga demikian. Syarat sah buat masuk surga itu adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka ditambah dengan apa? Sebab-sebab yang lain yang berupa amal soleh, itu yang bisa menyebabkan seorang masuk dalam surga. Tapi kebaikan ini bisa menambah keimanan kita dan mengistiqomahkan kita di atas Islam dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.